Baiklah, ini cara penyelesaian metode biseksi atau bagi dua dengan menggunakan Excel. Nah, tadi kita punya persamaan fx x kuadrat kurang 6x ditambah 5. Nah, tadi selangnya kan 3,6. Artinya A-nya 3, B-nya 6. Nah, sekarang kita bikin dulu tabelnya. Ada nilai A, nilai C, nilai B, nilai FA, nilai FB, FC ya, nilai FB, lalu selang baru dan lebar selang. Nah, lalu kita masukkan selangnya tadi, selangnya kan 3,6 ya, 3,6. Maka nilai A-nya ini 3, B-nya 6. Maka nilai C-nya tinggal kita tulis sama dengan dalam kurungnya A ditambah B. A kita klik B-nya, tutup kurung, dibagi 2. Berarti dapat C-nya 4,5. Lalu untuk nilai FA-nya kita masukkan persamaan yang ini ya, persamaannya tadi x kuadrat dikurang 6x ditambah 5. Maka sama dengan, karena FA maka kita masukkan nilai A-nya ya. Ini x kuadrat kan sama saja x kali x atau A kali A. Jadi 3 kali 3 dalam kurung ya, lalu dikurang 6. Kurung ya, 6 dikali x berarti kali A. Ini kita klik yang 3, lalu ditambah 5 ya, tambah 5, enter. Nah, dapat nilai FA-nya negatif 4. Nilai FC-nya juga sama, tinggal kita masukkan nilai C-nya. FC berarti E kuadrat, C kuadrat 4 kali 4 setengah ya, lalu dikurang buka kurung 6 dikali, kita klik yang untuk yang di kotak C-nya, lalu ditambah 5, dapat nilainya negatif 1,75. Lalu FP-nya juga sama dengan kita klik yang di nilai B-nya, berarti 6 kali 6 ya, dikurang buka kurung 6 dikali yang di kolom B-nya 6, lalu ditambah 5 sama dengan 5. Nah, lalu kita tentukan selang baru. Nah, selang barunya berarti kita uji FA kali FC. Nah, ini kan negatif 4 kali negatif 175. Berarti ini hasilnya sudah pasti positif dan lebih besar dari 0. Lalu kalau ini sudah lebih besar dari 0, kita lanjut yang kedua, ujinya FC dikali FB. Maka negatif 1,75 dikali 5 ya. Nah, ini negatif dikali positif, hasilnya sudah pasti negatif dan kecil dari 0. Maka dapat kita tentukan di sini selang barunya adalah C, B. C, B. Nah, maka lebar selangnya sama dengan ini ya, B ya, titik B ini kita kurang dengan C ya, dengan C. Maka hasilnya 1,5. Nah, karena dia punya selang baru, maka di sini berlaku A sama dengan C. Maka nilai A-nya ini nilai C yang baris sebelumnya. 4,5. Maka nilai B-nya tidak berubah, masih 6. Nah, untuk iterasi kedua, kita sebut iterasi kedua. Ini iterasi pertama. Yang kedua ini iterasi kedua. Nah, tinggal kita tarik ke bawah ya nilainya. Nah, lalu langsung ketemu hasilnya 5,25 untuk C. Untuk nilai FA-nya min 1,75, nilai FC-nya 1,0625, nilai FB-nya tetap 5. Lalu kita uji
selang baru. FA dikali FC, jadi negatif 1,75 dikali 1,0625, hasilnya negatif dan sudah pasti kecil dari 0. Maka bisa langsung kita tentukan selang barunya A, C ya, A, C. A, C, maka lebar selangnya C dikurangi A. A, C berarti C dikurang A. Enter. Nah, dapat 0,75. Nah, ini masih lebih besar dari nilai batas toleransinya ya, 0,3. Nah, karena dia punya selang baru, masih di sini A sama dengan C ya, berlaku A sama dengan C. Maka nilai A-nya merupakan nilai C baris sebelumnya, 5,25. Nilai B-nya si 6 ya. Maka nilai C-nya 5,625. Nah, tinggal kita tarik ke bawah ya. Nilai FA-nya 1,0625. Nilai FC-nya 2,890625. Nilai FB-nya tetap 5. Nah, sekarang kita uji untuk selang barunya. Untuk FA kali FC, berarti positif kali positif. Hasilnya positif dan hasilnya sudah pasti lebih dari 0. Berarti bukan ya. Kita uji FC kali FB. Ini ya, ini positif FC-nya, FB-nya juga positif. Hasilnya sudah pasti positif dan lebih besar dari 0, maka tidak bisa kita simpulkan tidak ada selang barunya. Bisa kita tulis tidak ada selang baru. Tidak ada selang baru, maka dia tidak memiliki lebar selang. Kita tulis saja 0. Nah, karena dia tidak mempunyai selang baru, maka berlaku di sini apa? B sama dengan C. B sama dengan C. Nah, artinya, nilai A di sini bukan kita tulis bukan nilai A baris sebelumnya ya, tapi baris yang ini ya, yang ada lebar selangnya ini. Yang ini kita tulis berarti 4,5. Nah, yang ini tidak kita gunakan ya. Yang ini tidak kita gunakan, yang iterasi ketiga ini tidak kita gunakan karena dia tidak mempunyai lebar selang dan tidak mempunyai selang baru. Nah, di sini B-nya sama dengan C. Artinya nilai B di sini merupakan nilai C pada iterasi kedua, berarti 5,25. Maka di sini nilai C yang barunya adalah 4,875. Nilai FA-nya adalah negatif 1,75. Nilai FC-nya negatif 0,48438. Nilai FB-nya adalah 1,0625 ya. Maka kita cari selang barunya. FA dikali FC. Nah, ini negatif kali negatif, maka hasilnya positif dan lebih besar dari 0. Lalu kita uji yang kedua, FC dikali FB. Nah, ini negatif FC-nya dan FB-nya adalah positif, hasilnya sudah pasti negatif dan lebih kecil dari 0. Maka bisa kita simpulkan selangnya adalah C, B ya. C, B. Nah, ini sudah C, B dengan lebar selang B dikurangi C. B dikurang C. Hasilnya B kurang C ya. Sama dengan B-nya mana? B dikurangi C. Hasilnya 0,375. Nah, ini masih lebih besar dari nilai batas toleransinya tadi, 0,3. Nah, kita lanjut iterasi berikutnya, iterasi kelima ya, ke 1, 2, 3, 4, kelima ya. Nah, maka karena dia punya selang baru, berlaku A sama dengan C ya. Nah, maka nilai A-nya adalah yang ini, 4,875. Nilai B-nya
5,25. Nah, di sini sudah langsung ada hasilnya ya. Dapat nilai C-nya 5,0625, FA-nya negatif 0,48438, FC-nya 0,253906, dan FB-nya 1,0625. Lalu kita tentukan selang baru. Nah, selang barunya FA dikali FC. Nah, ini negatif ya FA-nya, FC-nya positif. Hasilnya sudah pasti negatif dan kecil dari 0. Maka bisa langsung kita simpulkan nilai selang barunya adalah A, C ya. Dengan lebar selang, berarti lebar selangnya C dikurangi A. C kurang A. C kurang A. Nah, dan di sini nilainya sudah lebih kecil dari batas toleransinya 0,3 ya. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa solusi dari fungsi f(x) kuadrat kurang 6x tambah 5 adalah nih yang nilai C-nya ini ya, 5,0625. Artinya solusi X-nya ini sama dengan nilai C-nya sama dengan 5,0625. Nah, berarti ini solusinya yang kita harapkan, yang kita cari ya. Nah, kira-kira seperti itu penyelesaiannya jika kita menggunakan Excel lebih cepat dan lebih cepat ya, karena kita tinggal masukkan rumusnya pada baris pertama, yang kedua tinggal mengikuti saja. Oke.